Shalom. Piye kabare rek? Wis adus apa durung? Yamine kok Kak Ferry takon wis adus. Ya durung. Ya. Kudune dina Minggu iki ya. Yamine wis siap-siap. Semangat ya men ganteng Mas Wandi. Ayu wis maca ya. Kudune gawe apa sih? Gawe ibadah. Nah, adik-adik masih yo lah. Saiki musimnya pandemi COVID-19 sing mengharuskan awake dhewe iki gak iso ketemu langsung. Tapi ya dhewe aja nyerah. Yo, tetep kudu semangat. Mosok kalah mbek virus iku Mas Lambu yo. Wah, iku semangat terus mosok kalah lek kalah bahaya. Iya, mosok kalah mbek kan kudu semangat. Tetep kudu ngabekti marang Gusti. Enggak oleh kalah. Pokoknya kudu semangat walaupun ya apa carane tetep kudu ngabekti, kudu tetap beribadah. Ya, adik-adik, ayo sadurunge awake dimulai ibadah, ayo nyanyi sik yuk. Nyanyi sing seneng sik Mas Pandu ya. Sing semangat-semangat, sing goyang-goyang ya. Ayo nyanyi judulnya Kasih Allah Tak Berkesudahan. Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Rahmatnya tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Puji Tuhan, adik. Nah, sadurunge dhewe mlebu ning ibadah, ayo ndonga sik rek. Ben Tuhan teko iso dhewe iso menikmati ibadah dengan sukacita. Ayo ndonga. Durama ingkang maha kawasa, kawula ugi samya bingah tu Gusti amargi Gusti sampun maringi wekdal anggen kawula sami ibadah ing injing menika. Tu Gusti mugi rawuh wonten ing tengah-tengah kawula sami amargi kami betahaken paduka tu Gusti. Matur nuwun tu Gusti. Ing dalam asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula masrahaken pangibadah milai wiwitan ngantos pungkasan ing dalam asmanipun Paduka. Dalam asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula sampun ndedonga. Amin. Nah, wis ndonga. Ayo saiki lanjut ibadah meneh. Nyanyi-nyanyi terus ngrungokno firman Tuhan ya. Ayo saiki persiapan ya.
sing mulai Alkitabe durung dijupuk ya. Durung disiapno, ayo dijupuk disiapno ya. Ayo, wis siap, Ayo saiki memuji Tuhan ya. Ambek nyiapno ati. Nah, ibadah itu kudu nyiapno ati pisan. Amarga awake dhewe kan wong dosa to. Ya Mas Pandu ya. Iya. Nggih. Wong dosa, sapa sih sing gak tau nglakoni dosa, ada di omah ya padha ae. Sing ngomong iki tambah nemen. Aku bisa. Aku bisa nih ngomong tambah nemen ya, padha-padha dosa. Ah, makanya ini ibadah, ayo doa pengakuan dosa. Ngakoni apa sing dilakoni selama iki, sing gawe Gusti iku sedih, nggih Gusti iku marah. Apa? Ayo sadurunge doa pengakuan dosa. Ayo adik-adik memuji. Nah ini pujiannya kekinian banget ini Mas Pandu ya. Ya. Pujiannya dengan sedang hits istilahnya ya. Dengan apa kan ku balas. Kaulah harapanku, hidupku dalammu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Melu nyanyi bareng-bareng. Kaulah harapanku, hidupku dalammu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku
selamanya. Bapa dalam surga, Tuhan, siapa kami Bapa sehingga Kau pilih menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami mengakui Tuhan akan keberdosaan kami yang tidak layak Tuhan. Kami sering kali menyakiti hati-Mu Tuhan dengan apa yang kami lakukan. Tuhan Yesus, kami mohon ampun Tuhan. Kami mengaku akan dosa dan kesalahan kami. Adik-adik silakan yang di rumah mengakui akan dosa yang pernah ada dilakukan secara pribadi kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Mohon layakkan kami Tuhan untuk mengikut-Mu Tuhan Yesus, untuk laksanakan ibadah Tuhan Yesus pada minggu hari ini. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua percaya katakan amin. Adik-adik wis mari ngaku dosa. Pancen nek dhewe ku ya manungsa sing mesti gene dosa ya Mas Pandu ya. Ya. Nah, dhewe kudu ngaku apa ae dosane ngaku nang Tuhan. Yang penting ngaku nyuwun pangapura marang Gusti dan sing penting ya iku kudu gelem ngapura marang liyane, marang dulure, marang kancane. Aja sampai njaluk sepuro gelem njaluk sepuro nang Gusti, ambek Gusti diampuni tapi gak gelem ngampuni nang sesamane ya, nang liyane. Nah itu ya lucu. Nah, makanya minta ampun sama Tuhan tapi juga kita harus mengampuni. Ya. Nah, adik, saiki ayo siap-siap hati. Mari ngene dirungokno firman Tuhan. Nah, sadurunge firman Tuhan, ayo nyanyi lagu tema ibadah dino iki. Allah kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Dumateng Bu Sunarsi wekdal kaula aturaken. Selamat pagi anak-anakku remaja di rumah. Ya, salam. Selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin. Ya. Anak-anak, hari ini adalah ibadah remaja yang kedua di tahun 2021. Karena minggu yang kemarin sudah diawali ibadah remaja yang pertama. Sekarang sudah masuk ke ibadah remaja yang kedua kali. Anak-anak yang dikasih Tuhan, saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19. Namun kita masih tetap bersyukur, bersukacita dan semangat ya, mengikuti ibadah remaja secara online, walaupun secara tidak langsung tatap muka, tapi semangat ya anak-anak, tetap kita patuhi protokol kesehatan 3M jangan lupa ya, yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga
jarak. Ya, anak-anak yang dikasih Tuhan, bacaan pada pagi hari ini saya sesuaikan dengan tiar yang diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu dari Markus 9 ayat 2 sampai 13. Namun sebelum kita baca, marilah kita bersama-sama berdoa, mohon tuntunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, Bapa yang maha besar, Bapa yang maha mulia, maha kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur bahwa Tuhan telah mengasihi kami. Walaupun di masa pandemi COVID-19 ini ya Bapa, kami para anak-anak remaja masih bisa ibadah walaupun di rumah ya Bapa, semuanya dalam keadaan sehat. Ini karena kasih karunia Tuhan semata. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu adalah penuh dengan dosa. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Ya Bapa, sehingga kami bisa layak untuk selalu mengikut Tuhan. Ya Tuhan, kami bersama-sama akan membaca, mendengarkan, dan juga merenungkan akan firman Tuhan. Walaupun secara online, anak-anak kami remaja ibadah di rumah, bukalah pintu hatinya sehingga bisa merasakan hikmat dan pengertian tentang kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Anak-anak remaja yang saya kasih dan yang dikasih Tuhan, mari kita baca bersama-sama, yaitu dari Markus 9 ayat 2 sampai 13. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Ketika anak-anak yang diberkati Tuhan, tema dalam bacaan ini tadi yaitu dengan tema transfigurasi, yaitu kemuliaan Tuhan Yesus. Untuk ayat natsnya saya ambil dari Mazmur 68 ayat yang ke-36.
yaitu Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Anak-anak remaja yang di rumah, yang selalu diberkati Tuhan. Dalam cerita tadi, Yesus mengajak 3 muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ya, diajak naik ke gunung yang sangat tinggi. Di sana Yesus berubah wujud, anak-anak. Berubah wujud menjadi penuh kemuliaan dengan berpakaian yang sangat putih berkilat-kilat seperti pada ayat 2 dan 3. Kelihatan Yesus di situ di atas gunung, ya, berbicara dengan Elia dan Musa. Kemudian Petrus merasa heran dan juga ketakutan. Saking takutnya anak-anak, Petrus harus berkata, apa ya saya ini? Begitu. Petrus merasa bahagia akan mendirikan 3 kemah. Yesus, saya akan mendirikan 3 kemah karena saya sangat bahagia. 1 untuk Yesus, 1 untuk Elia, 1 lagi untuk Musa. Seperti pada ayat 4-6. Saat Petrus bicara begitu, tiba-tiba datanglah awan, ya, yang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar, ya, suara. Ya, dari awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ada suara seperti itu anak-anak. Jelas yang dimaksud itu adalah Yesus sebagai anaknya, anak Allah. Seperti pada ayat yang ke-7. Nah, sekejap saja dilihat di sekeliling Yesus itu tidak ada Elia, sudah tidak ada Elia dan tidak ada Musa. Hanya Yesus berdiri seorang diri. Dalam ayat 9, waktu turun dari gunung, Yesus berpesan kepada muridnya. 3 tadi. Jangan menceritakan peristiwa ini kepada siapapun sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Nah, anak-anak, jadi tidak diragukan lagi bahwa tujuan dari peristiwa transfigurasi atau perubahan tubuh Kristus menjadi bayang-bayang yang berpakaian putih berkilat-kilat, menunjukkan tubuh kemuliaan surgawinya, agar murid-muridnya itu semakin memahami siapa sih Yesus itu sebenarnya. Anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, Yesus menampakkan diri dramatis dengan perubahan tubuh berpakaian putih berkilat-kilat dengan tujuan agar para muridnya benar-benar melihat kemuliaan Tuhan. Jadi para murid yang sebelumnya hanya mengenalnya melalui tubuh Kristus itu kemanusiaannya, nah sekarang bisa melihat keilahiannya Kristus. Dan semakin meyakinkan para muridnya setelah mendengar berita yang mengejutkan lewat awan tadi tentang kematiannya yang akan segera tiba. Anak-anak remaja yang diberkati Tuhan, apa sih kemuliaan itu? Coba anak-anak jawab ya, apa kemuliaan itu?
Nah, kemuliaan itu adalah kemuliaan agung ya, keagungan, kehormatan, dan juga kemenangan. Anak-anak, Yesus menampakkan kemuliaannya justru dalam penderitaannya, demi cintanya yang amat besar kepada manusia. Tentang transfigurasi, itu adalah cara Allah berkarya. Cara Allah berkarya itu beda dengan harapan kita selaku manusia. Figur Yesus hadir di dunia tidak menunjukkan kekuasaannya, ya, kebesarannya, tapi yang ditunjukkan adalah penderitaannya, ya, demi dosa manusia. Karena hari-hari itu Tuhan Yesus sudah dekat kematiannya. Tuhan Yesus rela dicaci maki, dihina, ya. Tapi akhirnya anak-anak, kebangkitan Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati dan menang, ya, ada kemenangan. Anak-anakku remaja yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari juga demikian. Jangan jadi remaja Kristen itu gaya hidupnya mewah, ya, materialistis, gengsi, memaksakan kehendak kepada orang tua, minta ini, minta itu, ya. Kalau menurut figur Yesus, kita hidup sehari-hari itu dengan cara yang sederhana, apa adanya, tidak mengada-ada, enggak sombong, selalu merendahkan diri. Itulah yang sesuai dengan transfigurasi Yesus. Percayalah anak-anakku remaja, dalam kehidupan kalian pasti pernah ya merasakan kuasa Tuhan, kehebatan Tuhan, kekuatan Tuhan, kebesaran Tuhan yang dinyatakan di kehidupan kita melalui mungkin peristiwa yang besar yang kita alami. Tinggal bagaimana anak-anak remaja ya, ini bisa meresponnya apa tidak. Nah, sebaiknya dengan sikap hati yang terbuka. Oh ya Tuhan, saya merasa kalau ini saya ditegur Tuhan, merasa kalau ini kuasa Tuhan, sehingga saya bisa lepas dari cengkeraman, ya, mungkin yang hati tidak enak menjadi lega. Marilah kita selalu peka akan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita ini. Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah absen anak-anak dalam hidup kita, tidak pernah meninggalkan sedetik pun kepada kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga bisa kita resapi, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, ya barek, mari ngrungokno firman Tuhan. Nah, nyantol kan? Nyantol wae ya. Mek didik Kak, gak apa-apa. Misalnya nyantol mek didik ya sing penting iku dilakoni. Ya. Masuk nyantol sak pira sing penting firman Tuhan iku dilakoni ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Adik, yuk saiki ayo ngikrarno bareng-bareng pengakuan iman rasuli. Yen sampean sing ndek omah iso ngadeg, ayo ngadeg. Ayo bareng-bareng ngikrarno pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Yes, mari pengakuan iman rasuli saiki waktune edeng nglumpukno persembahan. Persembahan iki engko sampean iso titipno nang wong tuwa ya. Biar nanti diserahkan bareng-bareng di gereja. Nah, saiki ayo memuji betapa hatiku. Hatiku terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Nah, Adik, semari ngumpul persembahan ya. Saiki waktunya ede berdoa syafaat, ndongakno bangsa, negara, ndongakno kondisi sekeliling kita, orang tua. Nah, doa syafaat dipimpin Bu Sunarsi sekalian dengan doa berkat. Anak-anakku remaja yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama yaitu berdoa syafaat. Mari kita satukan hati kita. Bapa yang maha mulia, yang maha kuasa dan maha besar, kami mengucap syukur ya Bapa pada ibadah anak-anak remaja saat ini sudah berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Tiada halangan suatu apapun ya Bapa. Ini karena kasih Tuhan kepada anak-anak remaja. Ya Bapa, bimbinglah anak-anakmu remaja ini sehingga bisa selalu memuliakan nama Tuhan dan takut akan Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak kami remaja yang kiranya masih di bangku pendidikan ya Bapa, walaupun masih secara daring saat ini Tuhan, kiranya Tuhan berikanlah anak-anak kami ini kepandaian, sukses, apa yang dicita-citakan bisa terwujud karena berkat Tuhan. Ya Tuhan, kami juga teringat kepada anak-anak kami remaja yang saat ini mungkin sedang sakit Tuhan, kelemahan tubuh. Kiranya lawatlah ya Bapa, jamahlah sehingga bisa sembuh seperti semula. Yang kiranya merasa susah, berikanlah penghiburan. Yang menjauh dari Tuhan, ketuklah pintu hatinya sehingga bisa kembali ingat dan dekat dengan Tuhan.
Ya Tuhan, kami teringat yaitu pada saat ini masih dalam situasi COVID-19 Tuhan. Kami pun semuanya masih dimohon walaupun ibadah sering di rumah saja. Kiranya Tuhan kasihanilah kami semua ya Bapa, segera singkirkan COVID-19 ini dari bangsa dan negara kami Indonesia ini. Ya Bapa, bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai, kiranya berkatilah Tuhan dari para pemimpin kami, dari Bapak Presiden sampai ke bawah Bapak RT RW. Bimbinglah Tuhan, berikanlah kebijaksanaan sehingga di dalam memimpin kami dengan kami merasa sukacita dan damai sejahtera. Ya Bapa, kami juga telah mengumpulkan persembahan yang sedikit kami ambil dari berkat Tuhan. Kiranya sucikan ya Bapa, terimalah hanya untuk kelebaran kerajaan-Mu di dunia, khususnya di jemaat Turen ini. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang selalu mendampingi kami anak-anak remaja. Berkatilah, berikanlah kesehatan, berikanlah panjang usia, berkatilah apa yang menjadi kebutuhan di dalam keluarga kami. Ya Bapa, kami juga berdoa kepada Bapak Pendeta yang saat ini juga mudik ke Banyuwangi, juga dengan keluarganya. Berikanlah keselamatan sampai pulang pun ketemu dengan kami semua dalam keadaan selamat. Begitu pula para penatua diaken dan juga guru pamong, pemusik, multimedia, semuanya saja ya Bapa, berkatilah sehingga merasa sukacita untuk menjadi anak Tuhan. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan anak-anak kami, baik yang di rumah, baik kami yang berada di sini. Semuanya berkatilah ya Bapa, dan akan melanjutkan kegiatan anak-anak kami semua bisa membawa berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus ada pada anak-anak remaja mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Matur nuwun Bu Sunarsi. Nah, Dadik, yes waktune dhewe mung ngasih ibadah online dino iki. Piye, Kak Ferry ate takon nih. Tugas-tugas aman kan? Beres kan? Ya, pakai Kak, abot Kak. Ya tetep kudu dilakoni rek, ya. Soalnya tanggung jawabnya dhewe iku ya sinau, mung sinau. Saiki memang berat. Ya lek sampean ngrasakno tugase tambah akeh, wong tuane sampean yo iya. Situasi saiki podo-podo abote. Makanya sampean kudu semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa protokol tadi ya. 3M. Nah, lek saiki tambahan loro maneh. Jadi 5M. Lek bener Bu Sunarsi tadi nyampekno gawe masker, terus mencuci tangan dengan air mengalir, kemudian menjaga jarak, tambah loro meneh. Apa itu? Yaitu membatasi menghindari kerumunan. Jadi bergumul-gumul ono kerumunan wong akeh ojo tambah nyedek. Yo, ngadoh, ya. Terus kemudian yang kelima adalah membatasi mobilitas. Jadi lek sampean enggak perlu nemen yo gak usah metu-metu, enggak usah keluyuran ya. Luwih apik ndek omah ya iku manggarap tugas iki mang. Karena tanggung jawab dia adalah belajar. Ngono Dik, arek-arek ya. Semangat di rumah, jaga kesehatan. Ayo diakhiri ibadah online iki nanti memuji lagu Jawa iki. Nyenunggilan Gusti. Yen nunggilan Gusti
Nuwun berkat Gusti, Gusti Mami. Gusti berkahi.